Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Irwan, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Saya Anita Aprilia. Hari ini ingin mempresentasikan materi tentang pelaksanaan pembelajaran membaca. Sebelum saya masuk ke materi, seperti yang kita tahu, di dalam lingkungan sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca. Karena dengan membaca, maka siswa akan mendapat banyak informasi yang sudah pasti berguna bagi dirinya di masa depan. Dalam lingkungan sekolah, guru juga bisa mengajak siswa mengunjungi perpustakaan sekolah untuk memperkenalkan siswa dengan buku bacaan. Selain berdampak besar bagi kemampuan dan minat baca siswa, perpustakaan juga dapat menjadi rumah kedua bagi siswa untuk membaca. Di perpustakaan, siswa dapat membaca buku bacaannya dengan tenang, nyaman, dan tanpa mengeluarkan biaya. Disinilah peran guru sangat penting untuk membantu siswa mendapat informasi melalui buku bacaan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di perpustakaan sekolah. Untuk mendorong siswa dapat memahami berbagai bahan bacaan, maka guru sebaiknya menggabungkan kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca dalam pembelajaran membaca. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Kita masuk ke materi ya. Materi pertama tentang kegiatan prabaca. Apa itu kegiatan prabaca? Jadi, kegiatan prabaca merupakan kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, apa itu skemata? Jadi, skemata adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Menurut Bruns dan kawan-kawan, tahun 1996, pengaktifan skemata bisa dilakukan dengan cara peninjauan awal, pedoman antisipasi, pemetaan makna, menulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Lalu, selain menurut Bruns, pengaktifan skemata juga dapat dilakukan dengan membuat prediksi. Ini dikemukakan oleh Gruber tahun 1993. Beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca yang dimaksud adalah membuat prediksi seperti yang dikemukakan berikut ini. Yang pertama adalah guru membaca judul bacaan dengan nyaring. Kemudian, memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang pelaku, tokoh. Akhirnya, guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan cerita. Lalu yang kedua adalah kegiatan memprediksi untuk menceritakan minat siswa pada bacaan dengan menggunakan teknik prediksi kegiatan prabaca yang dilakukan dengan membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Jadi, jika tebal buku 100 halaman, lalu guru meminta siswa mengambil 3 halaman antara halaman 1 sampai halaman 100. Lalu meminta siswa untuk membaca 3 halaman tersebut dengan nyaring, kemudian meminta siswa memprediksi isi cerita. Lalu yang terakhir adalah dengan menggunakan stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa dengan cara menggunakan media suara yang bervariasi, gerakan seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Bila mana dikaitkan dengan kegiatan membaca, maka guru dapat mencontohkan membaca nyaring pada waktu prabaca. Pertama, guru memperlihatkan gambar kulit buku dan membicarakannya dengan siswa. Kemudian, guru membaca nyaring buku tersebut dengan suara yang kadang-kadang keras dan kadang-kadang lembut dengan ekspresi wajah yang disesuaikan.
Lalu selanjutnya kita masuk ke materi kegiatan saat baca. Setelah kegiatan prabaca, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan saat baca atau during reading. Belakangan ini, banyak perhatian yang berpusat pada penggunaan strategi metakognisi siswa selama membaca, seperti yang dikemukakan oleh Bruns dan kawan-kawan, bahwa penggunaan teknik metakognisi secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pemahaman siswa. Lalu, menurut studi tentang sastra secara metakognitif, menurut Wong dalam Crowley and Montaigne 1995 mengemukakan bahwa pembaca yang lemah atau poor reader mempunyai pandangan yang sama dengan pembaca yang lebih muda usianya tentang membaca. Menurut pandangan mereka, membaca lebih merupakan kegiatan penyandian atau decoding daripada tugas metakognitif. Mereka tidak melihat membaca sebagai suatu proses penelitian untuk mengembangkan pemahaman. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Greiner dan Krauss 1981 sampai dengan 1982 yang dikutip oleh Crowley and Montaigne 1995. Mereka menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap membaca antara pembaca yang baik dengan pembaca yang lemah. Pembaca yang baik ini memandang membaca sebagai suatu proses pengembangan pemahaman. Sebagai pembaca yang efektif, mereka memandang membaca sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan gagasan, menggambarkan sesuatu dalam pikiran mereka, memahami sesuatu yang sedang dibaca, dan memahami bahan-bahan bacaan penting. Lalu sebaliknya, pembaca yang lemah memandang membaca sebagai kerja keras untuk memahami makna semua kata, mempelajari kata-kata baru, dan menemukan kata-kata tersebut dengan baik. Dengan kata lain, pembaca yang memandang membaca sebagai proses memahami, namun pembaca yang lemah memandang membaca sebagai kegiatan yang mekanis. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu metakognisi, karena sebelumnya kita menyebut metakognisi. Jadi, menurut Rubin 1993, beliau menjelaskan bahwa secara harafiah, metakognisi ialah kegiatan berpikir kritis yang merujuk pada pengetahuan siswa tentang proses kognitif mereka sendiri. Lalu, apabila diaplikasikan pada kegiatan membaca, metakognisi ini, maka pembaca merupakan pembelajar yang aktif dan konsumen informasi. Bagian dari metakognitif ini ialah memutuskan tipe tugas yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman. Pembaca menanyakan pada dirinya sendiri seperti pertanyaan-pertanyaan, apakah jawaban yang saya butuhkan dapat ditemukan secara langsung dalam teks? Jika iya, pembaca akan mencari kata-kata penulis yang tepat untuk satu jawaban. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah teks tersebut mengimplikasikan jawaban dengan memberi petunjuk yang jelas dan berhubungan dengan pertanyaan serta alasan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia sehingga pembaca bisa menemukan jawaban yang cocok. Lalu yang ketiga, apakah jawaban harus berasal dari pengetahuan dan gagasan saya sendiri serta yang berkaitan dengan cerita? Jika demikian, pembaca harus menghubungkan pengetahuan awalnya dengan informasi yang diberikan dalam teks sehingga mendapatkan jawaban yang diperlukan. Lebih lanjut, Pritzker and Brown menyampaikan bahwa pengajaran resiprokal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman siswa. Dalam teknik ini, guru dan siswa dapat bergiliran menjadi guru untuk mendorong terjadinya diskusi tentang materi bacaan. Hal ini dimaksudkan untuk
Siswa dapat memprediksi jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan membaca dan mengetes ketepatan prediksi mereka. Lalu siswa menyusun pertanyaan untuk mengetes informasi yang diperolehnya dan bekerja secara kelompok. Yang ketiga, siswa membuat ringkasan bacaan secara kelompok dan siswa mengklarifikasikan informasi yang diperolehnya dan menemukan alasan mengapa materi itu sukar dipahami. Siswa didorong membaca kembali teks tersebut dan dibantu jika menemui kesulitan. Lalu, terkait pendapat Priskel and Brown ini, Gruber menyarankan beberapa kegiatan untuk membantu metakognisi, seperti menyimak dan mengurutkan kembali cerita yang dibacakan guru. Pada kegiatan ini, guru menyuruh siswa menyimak cerita yang dibacakannya, kemudian guru menghentikan cerita pada salah satu bagian cerita. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan seperti, bagaimanakah cerita itu dimulai? Setelah siswa menanggapi, guru bisa mengajukan pertanyaan berikutnya seperti, apa yang terjadi berikutnya? Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Selanjutnya, mendorong siswa menceritakan kepada teman-temannya. Lalu yang kedua adalah menyimak, kemudian menuliskan isi kembali. Lalu yang ketiga adalah memahami karya sastra. Dan yang keempat adalah mengapresiasi, menyenangi karya sastra, dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah menyimak dan menuliskan kembali isi cerita. Dimaksudkan untuk siswa membuat jurnal dan mendiskusikannya, lalu membuat pertanyaan tentang pelaku yang dapat diajukan. Lalu, kegiatan memahami sastra dalam kegiatan membaca ini dimaksudkan adalah memahami karya sastra bisa dilakukan dengan membacakan salah satu bagian buku. Siswa diminta untuk menyimak kegiatan guru membacakannya. Kegiatan berikutnya ialah siswa mengapresiasikan karya sastra serta memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Pada kegiatan ini, siswa diminta untuk membaca satu bagian cerita, satu kelompok siswa diminta membaca satu bagian cerita, dan kelompok lainnya disuruh mendramatisasikan salah satu adegannya. Siswa diberikan kebebasan memilih pelaku yang akan diperankan dan salah seorang siswa menjadi narator. Kegiatan saat baca lebih lanjut bisa dikembangkan dengan cara lain, seperti sesudah siswa membacakan suatu cerita atau bab, siswa diminta membuat satu kelompok, lalu berlatih membaca bagian bacaan. Tugas siswa mengambil bagian dari karakter yang berbeda di dalam adegan dan salah seorang menjadi narator. Siswa yang lain diminta untuk mengikutinya bersama-sama. Kegiatan ini membantu siswa memahami dialog dan penggunaan tanda-tanda kutipan. Nah, saat ini kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu kegiatan pascabaca. Menurut Bruns dan kawan-kawan, kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi yang baru dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga proses tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pascabaca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Dalam kegiatan pascabaca, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan belajar mereka dengan meminta siswa mempertimbangkan apakah siswa membutuhkan atau menginginkan informasi lebih lanjut tentang topik tersebut dan di mana mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut. Setelah itu mereka membaca tentang topik dan berbagai temuannya dengan teman-temannya.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Bruns dan kawan-kawan dalam tahun 1996. Lalu, yang kita lihat di sini adalah perbandingan perangkat teks atau buku. Jadi, untuk memudahkan siswa menyampaikan temuannya, guru bisa memberikan lembaran petunjuk seperti contoh yang kalian lihat ini. Ini adalah perbandingan perangkat teks atau buku. Seperangkat teks merupakan dua atau lebih buku yang digabungkan dalam beberapa cara. Buku bisa dihubungkan berdasarkan ilustrator, penulis, tema, dan topik yang sama. Dengan menggunakan buku-buku yang dihubungkan dengan topik atau tema merupakan cara yang efektif dari penggunaan karya sastra untuk semua tingkatan kelas. Di samping itu, ada beberapa cara lain untuk menggunakan perangkat teks, yaitu memiliki dua buku dengan tema yang sama. Misalnya, buku dengan tema persahabatan. Kegiatan berikutnya, guru membacakan cerita itu dan meminta siswa membacakan cerita tentang persahabatan ke depan kelas. Kemudian, siswa mendiskusikan atau men-setting watak pelaku, jalan cerita, dan guru juga bisa menugaskan siswa menulis tentang pesan, moral, karakter pelaku, serta setting cerita dari buku yang dibacakannya dalam buku catatannya. Lalu, ini juga salah satu contoh lembaran petunjuk membuat ringkasan cerita. Selain itu, guru juga bisa memberikan tugas kepada siswa seperti menulis kembali yang telah dibacanya, kemudian memberikan ilustrasi sesuai dengan cerita yang ditulisnya. Cara berikut ini mungkin bisa juga digunakan guru dalam kegiatan pasca baca. Setelah membaca isi cerita, bisa membandingkan dua tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram Venn juga. Jadi, selain tabel ini, kita juga bisa menggunakan diagram Venn ya, teman-teman. Lalu, ini kita bisa menuliskan sifat-sifat pelaku dengan kata-kata yang sesuai dengan watak pelaku. Jadi disesuaikan dengan buku bacaan yang telah dipelajari siswa, lalu siswa bisa menganalisis informasi-informasi yang telah ditemukannya. Untuk memudahkannya, kita bisa membantu memberikan siswa lembar kerja seperti yang ada di layar ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang terakhir atau kesimpulan. Jadi, menurut Bruns dan kawan-kawan, serta Rubin 1993 mengemukakan bahwa pembelajaran membaca dilandasi oleh pandangan teori skemata. Berdasarkan teori skemata tersebut, membaca adalah proses pembentukan makna terhadap teks. Sehubungan dengan teori membaca ini, guru yang efektif seharusnya mampu mengarahkan siswa agar lebih banyak menggunakan pengetahuan topik untuk memproses ide dan pesan suatu teks. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca dalam pengajaran membaca. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.